Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejumpa lagi di video kali ini. Kita akan bedah lagi seputar GPMB 2019. Masih bersama saya, Kiceng, dan kali ini kita kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa. Sudah puluhan tahun malang melintang di dunia marching Indonesia. Udah dewa lah ya di marching Indonesia, dan pastinya semua nggak akan ada yang nggak kenal sama beliau yang satu ini. Langsung aja kita kenalan dengan narasumbernya. Silakan Mas Dodi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam kenal. Saya Dodi, asalnya dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tapi dulu lamanya di Jogja. Dari sejak sekolah ya, sampai kuliah di Jogja. Akhirnya kita ketemu kembali ya. Terima kasih Mas Kiceng atas undangannya. Sukses. Oke, demikian perkenalan singkat dari Mas Dodi ya. Mas Dodi ini buat teman-teman yang belum tahu atau baru ini apa namanya, mungkin baru mengenal sekarang, Mas Dodi ini ownernya dulu yang terkenal sekali itu Marching Eternity, dan sampai hari ini tuh Iya, masih terima kasih. terus langgeng ya. Itu mantap sekali. Nah, beliau ini salah satu coach andalan Indonesia juga di bidang visual. Nah, karena tahun kemarin beliau bersama marching band Warma Dewa dari Bali, kali ini kita akan bedah ya. Yang pertama nih, tentang keikutsertaan GPMB nih kemarin, Mas Dodi. Temanya kan Prince of Persia kalau nggak salah ya, Mas ya. Nah, ceritain dong Mas, kenapa sih ngambil tema itu? Monggo Mas Dodi. Baik, terima kasih Mas Kiceng. Jadi awalnya itu saya dari lahirnya dari Marching Band Jogja, Mas Kiceng. Jadi dari alumni MB Universitas Islam Indonesia dulu ya, awalnya di situ main musik, akhirnya bercimpung sama display dulu, baru terjun ke Kalariat. Jadi begitulah perjalanan singkatnya. Jadi setelah tahun 2000 berapa ya, 2015 saya sudah tidak warawiri ke Malaysia. Akhirnya 2016 istilahnya di Pinang, di Pinang sama teman-teman pelatih dari Marching Band Warna Dewa Bali. Mas, tanya bisa ke Bali jalan-jalan awal ceritanya gitu. Tapi setelah perjalanannya kok jadi terus nih sampai tahun 2020 juga masih ya. Alhamdulillah. Ya, untuk singkat cerita di 2019 kami kembali hadir di GPMB. Ya, setelah sekian tahun mungkin belasan tahun mereka udah nggak keluar kejuaraan GPMB, jadi kita ke GPMB dulu. Pada saat GPMB, teman-teman bertanya tahun lalu ya, Mas, bukan tahun sekarang. Tahun lalu mereka bertanya gimana tema kita nih, karena karakternya kita masih suka yang fight, yang menyentak-nyentak gitulah jenisnya Parama Dewa. Kita masih tetap stabil dengan style yang sama, jadi akhirnya dicari, diulik-ulik terus. Singkat cerita, panjang nih perjalanannya, setahun loh kita mencoba ini. Singkat cerita akhirnya kita ketemu tema dari Prince of Persia. Kayaknya pas lagi pas aja gitu, lagi cocok. Begitu, Mas. Ya, mantap sekali, mantap. Karena unik ya. Saya nggak tahu ini, minta maaf ya Mas Dodi ya, ini agak flashback ya. Jadi memang saya Baik. cukup nongkrongin dari Marching Band Warma Dewa ini kayak JOMC dulu temanya Oh ya, apa tuh? Narnia. Narnia apa ya? Narnia, The Chronicles Jadi of Narnia. memang dalam beberapa tahun ini sedang ke arah sana kali ya gitu Mas ya. Maksudnya pemilihan temanya sedang banyak Siap. mengadaptasi dari film, mungkin game kayak gitu-gitu ya Mas ya. Ya, siap. Iya, Mantap, mantap, memang pada mantap. dasarnya betul kata Mas Kinceng, kita emang lagi beradaptasi dengan film. Kebetulan dua-dua film ini emang suka ya, jadi kebetulan pelatih-pelatih kita nih, teman-teman pelatihnya jadi alumni sendiri loh Mas Kinceng, dari alumni Warma Dewa sendiri. Mereka luar biasa lah, masih mau mendharma baktikannya. Dan saya aja orang luar nih kebetulan, cocok, pas datang ke sana cocok, klop gitu. Akhirnya ya terus sampai sekarang. Nah, kebetulan mereka suka banget yang namanya, suka nonton film lah, kita semua suka nonton film pasti ya. Jadi hari kita lihat baru dalam film kita olah dulu karena sebenarnya mereka tuh agak masa aduh kita masih belum minder lah mah mau pakai tema-tema yang seperti apa kreasi sendiri ya, masih belum lama kita film dulu ya sudah oke, kakak-kakak namanya kita bilang kakak-kakak sana ya, ada Kak Indra, ada Kak Adit, ada Kak Fahmi, Kak Ambara, banyak. Jadi akhirnya karena kita sama masuk nonton film, satu step pertama Narnia dulu. Setelah Narnia, terus lagi berikutnya Prince of Persia. Begitu, Mas. Singkat ceritanya seperti itu. Tapi perjalanannya panjang loh, setahun ini. Mantap. Luar biasa. Keren. Nah, Mas, selama proses GPMB ini kan anggaplah 12 bulan ya, Mas ya. Maksudnya 12 bulan kotor lah ya, dan nanti sudah Ya. puasa, libur, Waisak, Nyepi, dan segala macam tuh. Nah,
Tapi selama hampir 1 tahun itu sampai bener-bener sampai touchdown di Jakarta, kendala apa sih Mas? Atau kendala apa aja sih? Iya kita tahu lah ya band mahasiswa lah ya. Cuma mungkin Mahasiswa ya. Mas Dodi ini bisa punya perspektif lain menurut versinya di marching band di sana gitu Mas. Monggo Mas Dodi. Baik, perjalanannya panjang Mas Kinceng. Jadi Warmadewa off-nya lama sekali. Ini memang band lama ya, band lama banget Mas. Dia pertama kali kejuaraan kalau nggak salah HB Cup 99. Wah, lama sekali itu. Habis itu dia ikut juga, tapi memang progresnya lambat karena dukungan kampus juga mungkin belum total, itu anak-anaknya juga masih belum banyak. Terus mereka mengubahnya tahun 2015, Mas. Itu awal ceritanya. Nah, disitulah saya mulai terlibat tuh, karena saya sudah mulai, pertama kali mereka JOMC ya. Langsung terjun ke sana, diubah manajemennya dulu, Mas. Jadi perjalanan kita tuh yang lama tuh ngubah manajemen. Jadi ngubah bagaimana rektoratnya sama, visinya, yayasannya sama, pembinanya juga sama. Itu alumni juga support. Akhirnya ke anak-anak tuh jadi mudah. Akhirnya jadi seperti ini. Jadi kendala kita tuh sebenarnya tuh ya alhamdulillah ya, mungkin ya dikasih rezeki ya. Sebenarnya sana lancar, Mas. Dalam artian latihan kita bisa, terus anak-anak juga didukung sama pembina ya. Pembinanya itu dari semua fakultas, Mas. Jadi fakultas itu ditarik jadi semua pembina. Ada 7 fakultas, 7-7-nya jadi pembina semua. Dengan maksud kalau misalnya mereka ada kendala di kuliah, bisa cepat dihandle, dan itu berhasil, Mas. Dan itu berhasil sekali. Mungkin dari situlah kita dapat kemudahan ya. Jadi studi juga mereka lancar, terus sport universitas juga bagus, ya alhamdulillah sudah tidak ada kendala. Hanya kampusnya kecil, Warmadewa kampusnya kecil loh. Kalau siapa yang datang ke sana pasti nggak nyangka, wah cuma segini ya. Nah, kita tidak punya tempat latihan. Nah, disitulah kita jadi akhirnya cari lapangan bola dari pemerintah, kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah punya lapangan, kita ke situ. Nah, di situ aja tuh. Nggak ada lapangan, Mas. Nggak ada lapangan latihan. Display keluar terus kita. Duh. Ya. Cuma, ini bener ya Mas ya, ini minta juga dikonfirmasi sama Mas Dodi ini. Di sana memang kampusnya nih Mas ya, kampusnya memang masih menerapkan sistem pendaftaran mahasiswa menggunakan jalur prestasi. Betul Mas ya? Ya, alhamdulillah masih ada. Jadi ada 2 sistem sekarang malah. Alhamdulillah ada 2. Jadi sebenarnya agak dipersulit kalau yang beasiswa full. Mereka dapat beasiswa full ada. Jadi yang namanya apa ya, bidik misi ya, itu masih ada, tapi sarannya agak susah karena memang harus punya KIP. Kalau ada adik punya KIP udah masuk aja. Anak MB punya KIP masuk itu. Nah, terus yang kedua versi yang tanpa tes. Jadi siapapun anak MB yang ingin kuliah, ya kamu pasti akan masuk di sana. Dengan jalur itu tadi, prestasi tadi ya, ditunjukin dia sertifikatnya, mungkin pernah mantan main di mana, marching band mana, nah itu gampang maksudnya. 2 itu sistem sekarang. Tapi yang beasiswa full yang susah. Sekarang diperketat karena kata bapaknya tuh sudah mungkin banyak gitu. Kan nggak mungkin semuanya ya. Gitu. Betul. Nah, jadi buat kamu buat adik-adik yang kali ini masuk kelas 1 atau kelas 2 SMA misalnya ya, tapi pengen ke Bali yang dalam tanda petik nggak cuma liburan, tapi pengen menuntut ilmu sambil marching bandan, nah itu ada kesempatan tuh, ada spot yang masih membuka, karena memang nyatanya tidak semua perguruan tinggi atau universitas yang hari ini atau beberapa tahun ke depan mungkin masih membuka jalur prestasi. Jadi nggak apa-apa kalau SMA-nya kamu masih marching bandan, itu bisa jadi modal banget buat kamu bisa kuliah. Betul gitu ya Mas Dodi ya? Ya betul, setuju banget. Jadi atau adik-adik yang masih SMA ya, kalau misalnya cinta sama marching band, terus sampai kalian mempunyai prestasi yang bagus di situ. Ya, kalau nggak salah bukan cuma Warmadewa ya, sekarang sudah banyak kok universitas yang buka seperti itu. Gitu. Hanya mungkin bukan promosi nih, sedikit kenyataan nih Mas. Jadi memang karena manajemennya diubah ya Mas. Jadi pembina itu terlibat. Terus jadi ada 2 sih kita ya. Jadi anak-anak marching band memang harus bagus, suatu wajib ya Mas ya. Terus mereka juga harus bagus studinya. Jadi setiap semester nanti KHS atau anak SMA bilang rapot ya, itu di store tuh, dicek. Nanti siapa yang turun 3 aja, wah sudah tuh bisa kena sidang nanti. 3 loh, ceng. Bukan kayak kita yang nasakom. Ya. Mantap. Setuju Mas. Ya, begitu ceritanya. Oke, sebelum kita lanjutkan, habis ini mau ada yang lewat dulu nih dari CK. Silakan CK.
Oke, kembali lagi bersama saya Kiceng dan sore ini kita masih ditemani sama Mas Dodi. Oke, selanjutnya nih. Oke. Nah, Mas, selama proses itu ada chart display atau manuver yang, aduh, intinya kalau garap chart itu tuh sampai sakit kepala gitu. Wah, kalau sebelum tidur tuh pasti masih kebayang. Ada nggak sih Mas kemarin Mas? Oh, banyak banget. Banyak banget Ya, ya Mas ya? jadi banyak banget. Jadi singkat ceritanya, kami memang kerjanya keroyokan Mas Kiceng. Jadi sebenarnya ya, pelatih-pelatih Marmadewa kami semua ini masih gaya lama loh. Gaya-gaya zaman-zaman jadul banget kalau kita ingat tahun-tahun awal 2000-an ya. Jadi kita ngumpul, buat bareng, turis bareng, terus wah ada berdebat di situ, ini gimana nggak bagus, ini harus ganti, wah jadi gitulah. Jadi ada proses seperti itunya yang pertama. Terus pada saat transfer, kan kebetulan sudah banyak staff, jadi mereka dulu ya selesaikan kerjaan di lapangan. Nanti kalau sudah selesai, baru nanti kembali ke pelatihnya. Nah, pelatih display utama tadi. Tapi Kak Adi ini orangnya sibuk banget, luar biasa, karena dia termasuk aspek sudah selesai, nanti mengubah plastikat ya. Tapi memang paling agak lama tuh display satu, satu lama banget, Hmm. karena banyak tahun itu di lagu satu tuh wah lama banget. Hanya setelah lagu satu baru agak mudah. Nanti mereka mulai kataran lagi lagu tiga. Nah lagu tiga kebetulan banyak sekali visual di situ ya, jadi mereka menghafalnya banyak. Jadi begitu Mas. Ujung-ujung displaynya tuh luar biasa tuh. Yang mudah Yang chart 0 itu ya Mas ya, yang bikin diagonal pertama itu ya. Wah, itu berdiri di chart 0. Kalau nanti di pasir ribut di lapangan itu Mas ya. Waduh, ribet banget. Sama yang menarik Prosesnya mungkin panjang Mas. kemarin ada chart yang memang dia lingkaran, terus tengahnya ada beberapa player Oh dan ya, lingkarannya muter, rotasi. gestar itu. Itu garapnya juga pastinya dengan, maksudnya kita nggak memungkiri lah Mas ya, pasti ada satu dua orang juga nggak hadir di lapangan, itu repot juga ya Mas ya, memastikan tetap Luar strukturnya biasa. terjalan, jaga integrasi kanan kiri ya Mas ya. Ya, itu yang saya bilang tadi, Lumbon satu tuh, wah lamanya luar biasa itu anak-anak. Mungkin bisa sebulan lebih ya mereka itu ya. Sampai saya datang pun mereka baru selesai itu. Waktu saya pergi pulang sebentar, saya datang baru selesai. Itu lama banget lagu satunya karena bentuknya. Terus Cak Nol itu kita transfernya Cak Nol yang guardnya Degola baru sebulan terakhir karena kita lihat kok kayak masih kurang gitu loh. Jadi kurang dapat lah, kita pengen dapat yang bagus biar mantap lah general effect-nya, maksudnya begitu. Itu baru sebulan Ya, terakhir di transfer. wow, luar Betul-betul yang biasa. lingkaran itu paling susah tuh, berapa kali diubah. Apalagi yang kotak diagonal. Aduh, kotaknya karena nggak penuh itu susah banget, sumpah itu. Ya. Sama memang penggunaan settingnya yang memang dia apa namanya berpindah terus, bukan yang staging, bukan yang mendukung, Ya, tapi juga sangat suportif sekali, jalan ya. bisa menaiki, dan ketika itu meleset ya pastinya juga repot ya Mas. Ya, Wah, untung nggak dikumpulin betul. chartnya ya. Betul Mas, itu sering banget. Itu kita ada waktu latihan khusus hanya untuk properti aja Mas. Jadi kita Warma Dewa kalau sudah display selesai, jadi kita ada satu waktu isinya kerjanya hanya mungkin bisa sampai 2 kali latihan ya. Jadi 2 kali hari latihan. Jadi itu aja yang hanya properti aja supaya dia paham gitu. Tapi overall memang luar biasa lah ya Mas, penampilan Terima kemarin kasih. di GPMB mantap, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya nih Mas. Nah, begitu hari pertama Mas, recovery-nya menuju final di keesokan harinya apa sih teman-teman lakukan di sini Mas? Kita sebenarnya ceritanya apa ya, backstory kita tuh kita petas pamit tanggal 13 Desember Mas, karena kita kan perjalanannya panjang, jadi 13 Desember petas pamit. Nah memang berubah, nah 1 CG itu kebetulan accident, jadi di sekolah di lokasi dia bisa begini loh Mas, nah jempolnya itu bayangkan, jadi atau Mas dia nggak bisa main, tapi anaknya santai aja, dia dia udah nggak bentuk nih pokoknya, main sampai lagu terakhir kita ketemu di pengumuman, saya sangka dia mau pingsan, nyata lo kok kayak gini, udah nggak berangkat. Nah jadi pada saat kita ya sebelum GPMB kita ada latihan dulu, untungnya kita ada latihan dulu 3 hari, di situ kita ubah semua,
startnya otomatis kan dari awal itu, karena bolong satu kan kelihatan gitu, JG loh ya. Dan dia juga integrasi banget sama pemain brass kebetulannya. Jadi waduh sudah itu dikerjain. Tapi itu anak ngedit pinter. Saya terdukung banget lah, kami terdukung anak-anak emang pinter lah pada saat JW. 3 hari mas, ubah dari nol. Luar biasa itu udah minum obat sakit kepala sama bungkusnya itu ya mas ya. Saking Waduh. bersihnya itu Tapi ini pasti nggak luar pernah biasa. diceritain loh di mana-mana. Nggak ada Eksklusif. ini mas yang luar biasa. Eksklusif banget. Berarti mas kemarin kan Ya. GPMB ini kan dengan sistem yang baru lah ya mas ya, maksudnya akhirnya resmi tidak ada juri film visual di mana beban Ya. visual akhirnya dipecah, di breakdown menjadi ke section masing-masing. Akhirnya Mas Dudi selaku pelatih visual yang juga mengcover KAD ya di sana, titik beratnya gimana Mas selama proses latihan atau recovery-nya menuju finalnya tuh? Sampailah kita di Jakarta kan sudah diubah tuh mas. Jadi kalau kita memang jujur aja di spring nggak sempat tiga. Kita harus evaluasi dari musik. Itu aja musik ya semuanya. Justru malah kalau kita hanya bagian-bagian visual di tempat aja kita lakuin. Nggak ada display lagi mas. Habis GPMB semifinal ya, prelims. Iya, mantap. Oke, sebelum kita lanjut nih ya, ini udah hampir di ujung nih. Sebelum kita lanjut nih mau kita, ini pastikan teman-teman kalau butuh apa-apa langsung bisa ke kontak ke CK ya. Silakan CK. Halo Sobat CK, perkenalkan ini sepatu produksi dari CK Marching Craft. Ini yang berbahan Oscar, jadi bisa custom warna putih, warna hitam. Untuk yang bahan Oscar ini dia lebih lebih tebal, terus kemudian lebih nyaman dipakainya. Terus kemudian ini sudah kita pakai pelapis di dalamnya, jadi insole jadinya empuk dipakai. Yang hitam ini juga sama, sudah memakai insole di dalamnya dan empuk. Ukurannya dari junior sampai umum bisa, terus kemudian mau pendek mau tinggi bisa. Kebetulan ini contoh untuk sepatu pasukan dengan ukuran tinggi, warna putih dan hitam. Bisa custom sesuka kalian ukurannya. Ya, Mas Dudi ini mau minta maaf dulu nih. Kayaknya waktunya udah hampir habis nih Mas Dudi nih. Nah, terakhir dari Mas Dudi dengan yang disetorkan oleh teman-teman Marching Band tahun 2019 ini khususnya buat teman atau terus umum. Buat teman-teman, terutama adik-adik, adik-adik tahun baru adik, semua yang harus dapat ilmunya dan informasinya. Terus jadi mubasi itu semua dari mulai Cina harus jaga terus komunikasi. Mereka skillnya bagus ya, tapi kalau manajemen nggak bagus, support dari pihak di luar dari teknik skill pelatih nggak bagus, juga nggak jalan. Pelatih sudah memberikan semua kisi-kisi ya, kami juga buat seperti report buku ya, jadi itu harus diikuti step by step-nya, tahan, sabar, untuk menentukan hal yang tinggi itu memang harus perlu waktu dan perlu semangat ya. Dan ini juga tidak lepas dari kerja keras dari kakak seniornya, itu yang pertama. Saya kira ini sudah jalan bagus mas, jadi sudah gimana ya,
bagi saya ya, karena saya sudah pernah background mengelatih di beberapa band-band kampus ya, Mas. Menurut saya Marching Band Warmadewa bukan universitas negeri yang besar, bukan, dia kecil banget kampusnya, swasta lagi, Mas. Tapi mereka punya sistem manajemen yang saya harapkan bisa ditiru semua universitas ya, universitas yang ada di Indonesia, karena bagus, Mas. Semuanya dukung, dari atas sampai bawah tuh dukung gitu. Kalau itu udah kuat ya, jadi pelatih akan mudah. Nah, tinggal tugas pelatih harus selalu belajar dan terus belajar ya, terus ikuti perkembangan zaman, belajar, terus berikan pengetahuan yang besar dan sama bagusnya ke adik-adik seniornya dulu, baru diteruskan ke juniornya, dan terus di-upgrade. Nah, jadi mudah-mudahan bisa ditiru untuk marching band yang ada di Indonesia, yang background-nya kampus, Mas. Karena kita susah tahu ya, kampus susahnya, pertama dananya susah, terus anak-anaknya jam latihannya juga susah loh ya, jadi susah. Jadi itu yang perlu apa istilahnya dibantu supaya bisa jadi lebih mudah gitu. Nah, kebetulan Norma Dewadi maksudnya sudah punya semua lah, Mas, tinggal kitanya pelatihnya harus upgrade terus dan adik-adiknya harus disupport terus ya supaya maju. Nah, karena mereka latihannya sudah enak, Mas. Jadi kita tidak pernah latihan malam loh, Mas. Kita tidak pernah latihan nginep kalau emang kita nggak mau. Nah, emang nggak ada sih baru tahun ini aja karena kita dapat kesempatan dikasih satu indoor ya, di Bali ada indoor yang baik, jadi kita coba di sana, yuk kita nginep sekali, itu aja. Tapi selama ini emang nggak pernah, kita nggak pernah latihan malam, kita nggak pernah latihan menginap, jadi latihannya emang jam-jam itu. Nah, inilah dia bilang kerjasama dengan kampusnya dari sini, Mas. Jadi setiap jam berapa, jam 2 kalau nggak salah, jam 2.30 apa jam 2.30 ya, sampai jam 17.30 itu tidak ada kuliahan. Jadi ini khusus untuk UKM, unit kegiatan mahasiswa. Silakanlah kamu mau UKM semua nyebarin. Nah, di situ kita cari waktunya, Mas. Nah, itu yang mungkin yang perlu kerjasama lah intinya. Bagaimana ada waktu tertentu, itu adalah waktu UKM, jangan diganggu. Otomatis UKM akan berkembang, terutama UKM marching band. Nah, dari saya itu terus dipertahankan prestasinya. Akhirnya dapat 2, Mas. Mereka bukan cuma MB-nya alhamdulillah naik terus ya. Dan kita terus bertahan untuk meningkatkan kualitasnya di situ, terus jangan turun. Yang kedua, mereka kuliahnya bagus, Mas. Gitu. Dan ini juga sebenarnya saya surprise juga waktu saya datang ke sana. Wah, serius nih, jadi anak-anak udah IP-nya pada 3 semua, Mas. Iya. Mas coba lihat ya, kita cek AHS. Jadi rata-rata mereka IP 3,5 loh. Mas itu udah komplot semua loh itu. Loh kok bisa? Ya karena tadi ada yang ketiga aja dipanggil, dicek. Wah, kamu kurang ini langsung dipanggil sama dekannya, disuruh buat tugas. Supaya supaya nilainya tetap stabil. Jadi dua-dua dapat, Mas. Jadi mudah-mudahan dari pengalaman kita ini bisa dipakai untuk teman-teman marching band kampus dan juga marching band sekolah dan juga marching band perusahaan. Apalagi perusahaan ya, nggak ada batas tuh perusahaan, harusnya bisa kerjasama. Itu, Mas. Jadi nggak mungkin dari pelatih aja, Mas. Pelatihnya jago, tapi manajemennya nggak jago, nggak akan jadi, Mas. Jadi itu. Jadi untungnya, dan saya juga salut sama tim pelatih kami ya. Mereka orangnya humble-humble. Orang Bali itu nggak ada satupun yang mau, Mas, males mau naik kemana-mana, nggak mau, Mas aja. Akal-akalan sudah, nggak mau mereka. Itu dia, mereka alumni sendiri, orang dalam sendiri, kebetulan background-nya untuk mereka pekerja semua ya. Jadi istilahnya mereka ya kerjanya emang untuk mendemabatikan dirinya kepada Warmadewa gitu. Dan nggak mau yang mau kemana-mana itu ya udah di Bali aja, dia enak, Mas, dia santai dia. Orangnya sangat humble. Itu saya salut banget sama tim pelatih kami yang di sana ya. Kebetulan saya orang luar sebenarnya, jadi saya salut banget dan semoga ya persahabatan ini tetap berjalan dan bisa menginspirasi lah mudah-mudahan ya, Mas ya. Mudah-mudahan seperti itu. Singkat ceritanya. Mantap. Buat teman-teman yang masih penasaran sama Mas Dodi, monggo kontak langsung. Ada tuh di IG ada, Facebook ada, IG ada, Pet ada, mungkin Friendster ada kali ya, Mas ya? Wah, zaman dulu ya, waduh. Bercanda aja. Sekali lagi, terima kasih Mas Dodi atas kesempatannya. Saya boleh belajar, boleh berbagi ilmu dengan teman-teman semua di sini, dan harapannya saya pribadi bikin channel ini itu untuk bikin rekam jejak digital untuk adik-adik penerus berikutnya. Dan ya, maksudnya banyak orang yang pastinya penasaran Warmadewa tuh kayak gimana sih kok marching band ini bisa bagus dalam kurun waktu yang singkat loh ya. Artinya ini setelah tidur, mungkin dalam arti tidur panjang terus kemudian dan langsung mencuatnya tinggi, luar biasa. Banyak kerja keras dan banyak effort banget di sana. Sekali lagi terima kasih Mas Dodi, sekali lagi terima kasih Mas atas waktunya. Maaf merepotkan, mohon maaf juga buat teman-teman sebagai penonton kalau ada salah ucap. Semoga sehat semua di tengah pandemi ini, lancar-lancar, sampai ketemu di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.